Kembali lagi bersama saya Radinal dan Rizky Maulana. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan mewawancarai salah satu dari dosen Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan mengajar MPI dan BKPI ya Pak? Ya. Monggo Pak, perkenalkan diri. Baik, saya perkenalkan, saya nama Agus Karjuni. Saya ngajar di Prodi MPI dan humbis saya di MPI. Kebetulan saya ngajar di BKPI dan Ekonomi Syariah. Kebetulan ada beberapa mata kuliah yang di beberapa prodi itu, sehingga mereka masih membutuhkan untuk keilmuan saya. Baik. Di wawancara kali ini kita bertema peran pendidikan dan bimbingan konseling dalam membentuk karakter mahasiswa di era digital. Baik. Nah, baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana peran manajemen pendidikan Islam dalam membentuk karakter mahasiswa, Pak? Baik, kalau kita berbicara tentang karakter mahasiswa, dari MPI ini sangat-sangat dibutuhkan karena sejak awal masuk itu sudah dibekali dengan beberapa mata kuliah yang itu menyentuh untuk karakter kita. Jadi contoh dengan Pancasila itu lebih menitik beratkan pada bela negara. Kalau di Islam itu Hizbul Waton minal iman, sehingga itu memang sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa itu mempunyai sandaran pada waktu setiap omongannya, setiap gerakannya, sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu nantinya bisa menjadi pegangan lah. Kalau kita bicara tentang negara, bahwa negara itu ya kita, bagaimana menjaga kita, ya kita yang mempunyai tanggung jawab, yang itu yang harus dilakukan. Lalu apa tantangan terbesarnya Pak dalam pendidikan Islam di era digital ini Pak? Tantangan terbesarnya tuh Pak untuk membentuk karakter mahasiswa. Yang pertama, tantangan utamanya itu kita harus bisa mensaring informasi itu, tidak diambil mentah-mentah. Jadi karena semua bisa diakses, mau negatif mau positif. Nah, yang negatif dikurangi, yang negatif kalau bisa ditekan serendah mungkin, yang positif diambil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bergaul, karena di dalam kita bergaul dengan terutama mahasiswa maupun di komunitas masyarakat itu, carilah pergaulan seperti sabda Nabi. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, kamu akan baik. Kalau kamu bergaul dengan orang soleh, ikut soleh. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang tidak baik, kamu akan ikut tidak baiknya. Sehingga ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa, sehingga menekan hal-hal yang kurang baik. Jadi berani menolak, berani berkata tidak. Kalaupun umpamanya itu tidak baik, ditinggalkan. Sehingga ini yang harus dilakukan dengan era yang keterbukaan maupun era yang semakin bebas ini. Jadi tantangannya banyak Pak ya? Tantangannya banyak sekali. Oke. Nah, terus bagaimana strateginya Pak, strategi lembaga pendidikan agar tetap relevan pada zaman sekarang tuh Pak, zaman era digital? Ya, otomatis harus mau menyesuaikan dengan kondisinya. Sekarang orang sudah berpikir apapun mudah, sehingga kita harus memudahkan. Jadi mahasiswa itu harus dibuat mudah mengakses apapun, ataupun mencari informasi apapun tentang perguruan tinggi itu, sehingga kita harus sadar itu. Kalau kita sadar, kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan informasi yang terbaik terhadap mahasiswa di kampus ini, ya mereka akan puas dan mereka akan dengan sendirian ngomong kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada orang lain bahwa di sini diberikan pelayanan yang baik, diberikan servis maupun
sarana prasarana yang memenuhi kebutuhan. Itu gambaran. Berarti ini sangat penting ya Pak untuk dilakukan Pak. Ganggu? Enggak terganggu. Gimana? Berarti ini sangat penting untuk dilakukan Pak ya ini. Sangat terpenting karena sekarang service excellence itu sangat dibutuhkan, tapi tidak mengurangi kualitas. Jadi bukan kita ingin memudahkan mereka terus mereka gampang bukan, cuma mereka diberikan kemudahan keilmuan. Sehingga di situ bukan untuk untuk memberikan nilai yang gampang, bukan. Tak maksudnya bahwa di situ bobotnya itu kita lebih banyak memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk memudahkan akses apapun. Kira-kira kita sudah punya beberapa kerjasama sehingga mahasiswa ngerti bahwa kita ada kerjasama dengan ini kerjasama, sehingga bila mana mereka sudah lulus pun bisa mengakses itu, sehingga dunia kerja tetap terbuka. Nah selanjutnya menurut Bapak nih Pak, seberapa penting peran dosen terhadap akhlak mahasiswa Pak? Baik, kalau kita bicara tentang seberapa penting peran dosen, peran dosen itu sebenarnya akhlak mahasiswa itu terbentuk mulai, kalau dengan ilmu psikologi ya, kebetulan saya ngajar di psikologi juga, itu sudah terbentuk di rumah, di lingkungan rumah sebenarnya. Sebenarnya kecil perannya, kalau dipersentase tidak lebih dari 20%. Tapi itu penting, keteladanan seorang dosen, baik itu sebagai pembimbing maupun dia sebagai pengajar, itu akan dilihat dan akan ditiru oleh mahasiswanya. Tapi ini hanya kecil, karena kalau kita bicara tentang pembentukan akhlak itu yang utama itu di keluarga. Di keluarga itu memegang peran yang sangat tinggi, keluarga dan lingkungan kita bicara. Sehingga ini sebenarnya yang lebih harus bekerjasama dosen, keluarga dan lingkungan gitu. Sehingga nanti kombinasi dari itu akan membawa ke akhlak luhur. Kemudian ada satu pertanyaan, baik sekarang ke PKP. Ya, boleh. Menurut Bapak nih, bagaimana kondisi psikologi mahasiswa saat ini di era digital, mahasiswa saat ini? Baik, kalau kita bicara tentang psikologis mahasiswa di era digital ini, mereka memang sangat terpengaruh dengan kondisi digital sekarang. Dan ini yang harus disikapi oleh mahasiswa sendiri, karena tidak bisa orang lain ngetop itu. Nah ini sebenarnya kerjasama dengan keluarga harusnya, minimal keluarga mengingatkan. Tapi kalau mahasiswa itu sudah dewasa, mahasiswa itu sudah mandiri, sehingga di sini teman akrab atau lingkungan yang sekitar mahasiswa ini, baik itu teman sebaya maupun teman-teman yang diajak ngobrol, ini sangat penting untuk bisa memberikan pengaruh, sehingga harapannya mahasiswa sadar bahwa saya itu sudah punya tanggung jawab sendiri. Salah saya dan yang nanggung saya, bukan orang tua, bukan keluarga. Sukses saya, ya saya sendiri. Sehingga ini yang harus disadarkan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa sadar akhlak baik dan buruk itu semuanya yang nanggung mahasiswa, bukan orang lain. Sehingga kalau mahasiswa sadar, insya Allah kedepannya langkah akan semakin luas, langkah semakin lebar, sukses akan menanti. Sangat penting. Selanjutnya, seberapa penting Pak pelayanan bimbingan konseling di kampus, di lingkungan kampus? Baik, kalau kita bicara tentang seberapa penting untuk bimbingan konseling di lingkungan kampus, untuk saat ini kalau saya lihat itu ya persentasenya di bawah 20%, karena mahasiswa sudah mandiri, mahasiswa sudah sadar bahwa mereka sebenarnya arahan itu hanya
saran, tapi yang menentukan adalah mahasiswa sendiri, gitu, mahasiswa sendiri. Tapi yang terpenting bahwa mahasiswa terbuka dengan masalah-masalah yang ada sehingga kita bisa mengarahkan. Kalau di kita mungkin arahannya ke bimbingan akademik, karena sekarang ke pembimbing akademik ada kaprodi, sehingga mahasiswa harus terbuka di situnya, sehingga kalau ataupun ada beban yang dirasa berat, mahasiswa harus mencari sandaran atau mencari orang untuk mengadu yang tepat, yang bisa mengarahkan mahasiswa itu bisa menyelesaikan masalah ataupun beban yang dimana mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak merasa bahwa saya sendiri, saya nggak kuat, sehingga jadi frustasi. Ya, harapannya mahasiswa selalu bisa terbuka. Nah, teman-temannya harus selalu mendukung. Kalau umpamanya ada masalah yang mereka mungkin nggak mau mengungkapkan ke mereka karena malu, mereka bisa memberikan saran, coba kamu ke bapak ini, ke ibu ini, ke siapa yang kira-kira bisa memberikan solusi yang terbaik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa tips dari Bapak nih untuk mahasiswa agar bisa menjaga kesehatan mental Pak, mental sekaligus agar tetap berprestasi? Baik, kalau itu saran saya yang pertama jaga sholat. Yang pertama sekali jaga sholat. Jadi mahasiswa sudah besar, tapi tidak bisa disuruh-suruh seperti anak SD, SMP, SMA. Ini orang tuanya harus ingatkan, tapi sadar bahwa sholat itu bukan kebutuhan, tapi sholat itu merupakan bahwa di Al-Quran hanya satu, manusia diciptakan untuk ibadah, jadi tidak ada lain, sehingga kita sadar di situ bahwa saya itu, makanya setiap gerak langkahnya itu diniati bahwa saya untuk ibadah. Nah, apalagi sholat, kalau sholat itu dijanjikan oleh Allah, kalau kamu punya masalah jangan pernah ngejar masalahmu. Kalau kamu ngejar masalah tidak akan pernah selesai masalahnya. Masalah ini selesai, tambah lagi, makin berat. Tapi apa solusinya? Bahwa kamu perbaiki sholatmu. Sholat itu mulai dari kita bersucinya, dari kita toharohnya, dari wudhunya apakah sudah benar, apakah kamu di kamar mandi benar, sudah semuanya nggak ada yang memercik di celana, apakah kita benar bersih-bersihnya, masih ada kan najis, sehingga sholat kita nanti sia-sia. Sehingga itu mulai perbaiki, maka Allah janji kalau kamu memperbaiki sholatmu, masalahmu yang akan saya perbaiki. Nah, jadi kamu jangan pernah memikir masalah, tapi bagaimana saya memperbaiki sholat itu. Ini yang harus disadarkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa segala sesuatu yang dijalankan itu keluar dari kamar mandi itu sudah wudhu, sehingga niatannya untuk ibadah. Kalau ibadah itu apa? Kusuk itu apa? Sungguh-sungguh, ikhlas, sehingga apa yang dikerjakan, belajar pun akan sungguh-sungguh, terus kita ngikuti sesuatu akan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena saya sadar bahwa saya ini ibadah. Makanya perbaikilah ibadahmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Sehingga kalau kamu punya masalah, ya perbaiki sholatmu. Itu yang intinya. Jadi inti dari itu sholat, apapun yang kamu lakukan. Mulai dari bersih-bersih tadi atau bersuci tadi, terus nanti dari bacaannya, terus nanti dari gerakannya, sehingga total full kalau kita bicara tentang ibadah. Dan Allah sudah menyediakan rezeki dan akan dibimbing, takdirmu akan dibimbing, kehidupanmu menjadi kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Baik Pak, kesimpulan dari hasil wawancara ini, saya menunjukkan bahwa pendidikan dan bimbingan konseling menjadi peran yang sangat penting ya Pak, dalam membentuk karakter mahasiswa, terutama di era digital yang penuh tantangan ini. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan inspirasi. Semoga wawancara ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Amin, ya Allah, amin. Saya Raden Hamdan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Sip.